selayaknya digunakan tidak untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk menundukkan kritik dan juga mempertahankan kekuasaan. Apa yang kita lihat dalam kasus hukum yang menimpa Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto bukan sekedar peristiwa individual, melainkan cerminan atas krisis yang lebih besar, yaitu menguatnya politisasi hukum dan melemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Maka dari itu, hari ini kita hadir bersama dalam forum pernyataan sikap, bukan hanya sebagai bentuk solidaritas, tetapi juga upaya menjaga akal sehat dan integritas hukum di tengah situasi yang mengkhawatirkan. Mungkin sekian dari saya, akan saya lanjutkan kepada Profesor Sulis. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya. Di kesempatan yang baik ini, kami bertiga akan memaparkan opini akademik kami ya, karena sebagai gerakan moral. Jadi kalau kami bicara di sini tidak dalam rangka politik praktis, sama sekali tidak. Karena kami adalah scholar, kami sedang melakukan gerakan moral untuk merespon peristiwa-peristiwa berat yang dihadapi oleh masyarakat. Dan hari-hari ini kita sangat dikejutkan oleh suatu putusan di Pengadilan Jakarta Pusat, bagaimana seorang Tom Lembong, seorang scholar, entrepreneur, dan juga birokrat yang baik di periode awal pemerintahan Presiden Jokowi, dan hari ini kita melihat bagaimana Tom Lembong diperlakukan. Untuk itu, pada kesempatan pertama akan saya sampaikan pada Pak Usman atau Oke. Alright. Baik, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Anda semua, dan juga terima kasih saya untuk tuan rumah Prof. Sulistiawati Irianto bersama Devani dan kawan-kawan yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pagi ini. Saya akan coba menyampaikan satu pandangan yang mencerminkan keprihatinan yang mendalam, baik sebagai warga, sebagai aktivis, sebagai advokat, sebagai dosen yang mengajar hukum, yang bergelut dengan hukum, yang berjibaku dengan begitu banyak dinamika hukum dalam berbagai dimensinya, baik itu dimensi sosial, politik, ekonomi, bahkan ideologi gitu ya. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan nanti akan banyak mencerminkan bagaimana hukum dalam lanskap dimensi sosial, ekonomi, politik, dan ideologi itu gitu ya. Nah, saya akan mulai tentu dari yang pertama. Kegiatan ini diberi tema besar tentang penuntutan bermotif politik, gitu ya. Politically motivated prosecutions. Ini suatu terminologi yang sebenarnya banyak dikenal di dalam negara-negara autokrasi, negara-negara otoriter yang tidak menerapkan hukum secara imparsial, secara tidak berpihak, yang tidak menerapkan hukum dengan adil dan didasarkan pada prinsip-prinsip peradilan yang adil. Apa sebenarnya politically motivated prosecutions itu, atau penuntutan yang bermotif politik? Penuntutan bermotif politik itu adalah sebuah proses hukum berbentuk investigasi pidana, berbentuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, bahkan penghukuman pidana yang bermotifkan politik atau yang tampak seperti bermotifkan politik gitu ya. Nah, proses hukum yang seperti ini
dinodai oleh motif politik atau dinodai oleh motif dari tindakan lainnya yang merongrong hak seseorang ketika berhadapan dengan hukum. Hak itu adalah hak atas peradilan yang adil, untuk tidak dianggap bersalah sampai terbukti sebaliknya, untuk diberikan hak pembelaan, dan untuk diperiksa berdasarkan tuduhan pidana yang memang berhubungan dengan norma-norma hukum yang dituduhkannya. Bukan hal lainnya seperti tindakan administratif atau tindakan kebijakan lainnya, atau pandangan ideologi atau asosiasi politik dari orang yang dituduh atau dari orang yang didakwa. Nah, ini adalah perintah dari norma-norma universal, Deklarasi Universal HAM PBB, konstitusi, hukum-hukum Indonesia untuk memastikan keadilan itu benar-benar adil, keadilan itu tidak memihak, dan secara praktis dia tidak digunakan untuk tebang pilih, untuk memilih orang untuk dijadikan terdakwa, terpidana karena asosiasi politiknya, karena aktivitas politiknya, atau karena pandangan politiknya, atau karena oposisi politiknya terhadap pemerintah atau terhadap pemimpin politik tertentu gitu ya. Nah, asosiasi ini atau aktivitas atau pandangan, keyakinan politik gitu ya, atau ideologi politik adalah pertimbangan-pertimbangan yang tidak diizinkan untuk dipakai oleh aparat penegak hukum di dalam penuntutan maupun pemidanaan. Kalau ia dipakai, itulah yang disebut sebagai politically motivated prosecutions. Dalam kasus Indonesia, pertanyaannya adalah apakah ada orang, aktivis, warga, politisi, anggota partai yang dituduh telah melakukan pidana lebih karena asosiasi politiknya, aktivitas politiknya, pandangan politiknya, dan keyakinan politiknya, atau sikap-sikap politiknya yang berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa atau dengan kepentingan dari pemerintah yang berkuasa. Kalau ada, itu jelas inkonstitusional, itu jelas tidak sejalan dengan kewajiban etis dari aparat penegak hukum, baik itu polisi, KPK, jaksa, maupun hakim. Jaksa misalnya dilarang untuk memulai sebuah penuntutan yang bermotif politik atau yang tampak bermotif politik. Kenapa? Karena ia akan merusak dan menciderai hak-hak orang yang didakwa atas keadilan fundamental di dalam administrasi peradilan. Studi-studi para sarjana tentang bagaimana proses hukum bersentuhan dengan dinamika politik telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah dilakukan oleh Thomas Power yang berjudul Serangan Terhadap Akuntabilitas, Attacks on Accountability. Ini ada di dalam buku Demokrasi di Indonesia, dari Stagnasi Menuju Regresi yang diterbitkan oleh ISEAS dan Australian National University. Dalam studinya, ia membandingkan jumlah petahana dan mantan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh polisi, oleh jaksa, berdasarkan masa kepresidenan. Dari mulai masa kepresidenan SBY sampai periode pertamanya berakhir bersama Yusuf Kala, periode keduanya di masa SBY bersama Budiono, wapresnya, dan periode di masa Jokowi bersama Yusuf Kala. Demikian pula perbandingannya pada kasus-kasus jumlah petahana dan mantan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan oleh tersangka KPK berdasarkan masa kepresidenan yang sama. Perbedaannya adalah di masa-masa KPK, ketika KPK masih dinilai independen, bahkan dipandang sebagai satu-satunya lembaga yang paling bisa dipercaya dalam penegakan hukum, banyak sekali proses hukum ditujukan kepada orang-orang dengan latar belakang partai politik secara beragam, secara random. Tetapi dalam proses hukum yang
didasarkan pada kasus serupa, yaitu tindak pidana korupsi misalnya, yang dilakukan oleh polisi dan kejaksaan, justru sangat terselektif, sangat terseleksi gitu. Hanya ditujukan kepada orang-orang dengan latar belakang partai politik yang berbeda dari pemerintah. Dan ini makin menonjol di era pemerintahan Jokowi. Bahkan sudah menonjol di dalam periode pertama pemerintahannya. Ada beberapa pokok temuan yang sangat penting. Yang pertama adalah bahwa di masa periode pertama pemerintahan Jokowi, hukum yang represif, taktik yang anti demokrasi, justru menjadi ciri dari pemerintahannya saat itu. Dan disinilah dimulai apa yang disebut oleh Edward Aspinall, seorang profesor di ANU dan Associate Professor Marcus Mizner, sebagai illiberalisme eksekutif. Atau yang disebut oleh Thomas Power sebagai dimulainya pergeseran menuju otoritarianisme, authoritarian turn, dari kepresidenan Jokowi. Salah satu konsekuensi dari illiberalisme ini atau dari neo-otoritarianisme ini adalah pelemahan mekanisme pertanggungjawaban, mekanisme kontrol dan akuntabilitas. Atau pelemahan dan kooptasi sekaligus terhadap mekanisme demokratik untuk adanya akuntabilitas. Yang berfungsi membatasi pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Nah, tetapi itu karena lemah, maka Indonesia memasuki pergeseran otoriternya. Nah, pola-pola ini terbukti baik di ranah lembaga politik formal, misalnya pelemahan oposisi berbasis partai, penyempitan persaingan elektoral, perambahan pemerintah pusat ke arena pemerintah daerah, dan pelemahan penegakan hukum yang independen, maupun dalam relasi pemerintahan dan masyarakat sipil, di mana mobilisasi opini dan penyampaian suara kritis semakin tidak terjembatani. Nah, inilah sebuah kecenderungan dari tindakan eksekutif yang disebut sebagai weaponization of law enforcement. Tindakan eksekutif mempersenjatai diri dengan penegakan hukum. Jadi hukum menjadi alat untuk menyerang lawan politik. Hukum menjadi senjata untuk melemahkan lawan politik. Dan pada masa pemerintahan Jokowi yang kedua, weaponization of law enforcement ini mencapai titik puncaknya yang menurut Thomas Power tidak tertandingi sejak runtuhnya Orde Baru. Singkatnya, proses-proses ini mengungkapkan apa yang disebut sebagai penggelembungan kekuasaan eksekutif atau aggrandizement of executive power. Kenapa? Karena eksekutif semakin berkuasa dan mengekang segala bentuk tantangan terhadap dirinya atau tantangan terhadap kekuasaannya dengan memanipulasi instrumen represif yang sudah ada dan mengeksploitasi kelemahan lanskap politik Indonesia pasca 98. Nah, temuan-temuan inilah yang akhirnya membuat saya dan banyak kalangan sivitas akademika, aktivis, tidak merasa heran ketika Indonesia tahun 2025 memasuki wilayah abu-abu atau gray zone area di dalam indeks demokrasi global yang dibuat oleh VDM Institute. Di dalam indeks itu, Indonesia masuk ke dalam setidaknya 5 negara yang tergolong autokrasi elektoral pada tahun terakhir ini. Yang pertama adalah Benin, kedua Guyana, ketiga Mauritius, keempat Mongolia, dan yang kelima Indonesia. Anda bayangkan Indonesia, gak pernah saya bisa bayangkan tiba-tiba disejajarkan dengan Guyana, Mongolia, Mauritius, dan Benin. Kita hanya pernah membanding-bandingkan Indonesia dengan India, bahkan dengan Amerika sebagai negara demokrasi dengan penduduk yang sangat besar. Atau Indonesia dengan negara-negara yang ekonominya yang sangat mulai maju dalam forum regional BRICS, Brazil, India misalnya, dan seterusnya. Atau di negara-negara
Asia Tenggara gitu, dengan 10 negara yang sebagian diperhitungkan secara ekonomi dan secara politik seperti Malaysia atau Filipina misalnya, atau di Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang gitu ya. Nah, menurut FIDEM yang paling baik kita bisa prediksikan dari 5 negara ini, termasuk Indonesia, adalah tidak lagi memenuhi kategori demokrasi elektoral. Dia belum masuk ke dalam autokrasi tertutup atau otoritarianisme penuh, melainkan baru memasuki autokrasi elektoral. Jadi negaranya sudah menjadi negara otoriter, tapi masih punya pemilu. Ini yang oleh sebagian sarjana dalam konferensi di Australia tahun lalu disebut sebagai otoritarianisme kompetitif. Gitu. Jadi negara otoriter, tapi masih menyediakan medium persaingan secara terbatas, dengan tentu saja sumber daya yang sangat tidak seimbang. Gitu. Nah, memang dunia hari ini mengalami langit yang kelam, gitu, awan yang hitam, yang kelabu. Gitu. Kenapa? Karena negara dengan populasi terbesar di dunia, 5 negara, misalnya Tiongkok, India, Pakistan, Amerika, Indonesia, semua demokrasinya terancam. Bahkan sekarang ini di dunia hanya ada negara demokrasi sebanyak 88. Baik demokrasi liberal maupun demokrasi elektoral. Dan 91 negara demokrasi, 91 negara ya dengan kategori autokrasi. Baik autokrasi elektoral maupun autokrasi tertutup gitu ya. Ini sebuah pembalikan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya dunia masih didominasi oleh negara-negara demokrasi yang menghormati hak asasi manusia, menghormati hukum yang tidak berpihak, gitu. Memastikan pemilu berjalan dengan kompetisi yang sehat, bebas, dan adil. Tapi setahun terakhir, kondisi ini berbalik. Justru lebih banyak negara-negara autokrasi dibandingkan demokrasi. Bahkan demokrasi yang penuh, yang disebut sebagai demokrasi liberal, di mana kebebasan sangat dihormati, itu menjadi jenis rezim politik yang paling jarang di dunia ini sekarang. Dengan total 29, jadi dari 88 negara demokrasi tadi itu hanya 29 yang memenuhi kategori demokrasi liberal. Nah, dari segi populasi, negara demokrasi liberal ini hanya 12% atau 900 juta orang. Dan terendah di dalam 50 tahun terakhir. Sementara penduduk yang tinggal di negara autokrasi itu ada 72%. 46% diantaranya tinggal di negara-negara demokrasi dengan tinggal 46% diantaranya tinggal di negara-negara autokrasi elektoral, termasuk Indonesia, ada 3,7 miliar jiwa, dan autokrasi tertutup, autokrasi yang benar-benar tidak membuka ruang persaingan sama sekali, yaitu 26% atau 2,1 miliar jiwa, dengan populasi terbesar antara lain Tiongkok, Myanmar, dan Vietnam. Bahkan Belarus di Eropa beralih menjadi negara demokrasi, beralih dari negara demokrasi elektoral, autokrasi elektoral menjadi autokrasi tertutup, menjadi yang pertama dalam 25 tahun terakhir di Eropa menjadi negara autokrasi tertutup. Dengan kata lain, memang dunia sedang gelap dan Indonesia memasuki kegelapan itu. Meskipun tagar Indonesia gelap itu penuh dengan idealisme, bukan bayaran seperti yang dituduhkan oleh Prabowo kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke kasusnya Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Dua sosok ini kalau kita menggunakan lensa yang besar tadi, maka menjadi sangat terlihat mereka ada di dalam barisan oposisi-oposisi itu. Suara-suara kritis itu, baik terhadap kebijakan, terhadap kepemimpinan, maupun terhadap kompetisi persaingan di masa pemilu. Pertama, kritik misalnya Tom Lembong
terhadap kebijakan Jokowi dalam konteks ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Dia mengatakan tidak ada investor yang berminat. Itu dibantah oleh Jokowi, dibantah oleh Bahlil dengan mengatakan ada kok. Tapi saya memang tidak bisa merinci, kata Bahlil. Ya kalau ada tapi tidak bisa dirinci sebenarnya tidak ada. Setelah didesak, lalu dikatakan ada, tapi pengusaha dalam negeri. Oh kalau begitu bukan investor luar negeri yang dimaksud. Investor dalam negeri pun belakangan diberitakan dalam majalah-majalah atau dalam berita-berita sebagai tindakan mereka yang tidak lebih dari sebuah keterpaksaan untuk mendukung apa yang seolah-olah besar, berhasil, padahal sebenarnya rapuh dan gagal. Hari ini kita lihat sendiri bahwa ibu kota negara itu, ibu kota Nusantara itu gagal menjadi ibu kota nasional. Yang kedua adalah kritik Tom Lembong bahwa hilirisasi nikel itu merusak alam dan merusak pasar global. Bahkan mengancam posisi Indonesia di kemudian hari dari yang seharusnya bisa mempertahankan sumber daya nikel 30-50 tahun menjadi hanya sekitar 5-10 tahun ke depan. Habis itu kita akan mengemis ke banyak negara untuk membalikan energi nikel itu. Artinya kebijakan Jokowi dalam bidang nikel dalam kritiknya Tom Lembong, kebijakan yang sangat jangka pendek, mengeruk, menjual, lalu tidak berpikir tentang masa depan. Yang ketiga adalah kritik Tom Lembong bahwa bantuan sosial Jokowi yang digunakan di dalam memprakondisikan pemilu agar bisa memenangkan atau bisa mendorong kemenangan anaknya, menguras jutaan pasokan beras, jutaan ton pasokan beras dari Bulog. Tiga kritik ini juga yang sebenarnya disampaikan oleh Hasto Kristianto. Nah, mereka bersikap kritis, bersikap oposisional, bahkan menantang kekuasaan Joko Widodo, termasuk dengan memilih kubu yang berlawanan dengan kubu yang didukung oleh petahana ketika itu. Nah, dengan lanskap yang demikian menjadi jelas, menjadi terang bahwa proses penuntutan terhadap keduanya sulit dipertanggungjawabkan sebagai proses hukum yang sepenuh-penuhnya sebagai proses hukum. Apalagi apabila dihubungkan dengan pertimbangan ideologis di dalam amar putusan majelis hakim. Tom memiliki alasan yang diberatkan atau yang memberatkan karena ia mengedepankan ekonomi kapitalisme dibandingkan sistem demokrasi Pancasila atau sistem demokrasi ekonomi dan sistem Pancasila berdasarkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Sekilas ada kemuliaan di sana, sekilas ada kebajikan di sana. Tapi kalau kita mengerti tentang sejarah hukum acara pidana di Indonesia, jelas sekali bahwa proses manipulasinya dalam praktik bukan sekedar manipulasi teknikal. Misalnya kalau teknikal itu, tidak ada sanksi kalau orang aparat hukum melanggar hukum acara, hakim melanggar hukum acara, jaksa melanggar hukum acara, polisi atau KPK melanggar, tidak ada sanksi, tidak ada aturan yang jelas soal penangkapan, penahanan, pengurangan masa penahanan, penghapusan wewenang pemerintahan penahanan, pemindahan, peninjauan kembali, pemeriksaan, pemberian wewenang kepada jaksa dan pengadilan dan seterusnya. Itu semuanya adalah kelemahan-kelemahan teknikal atau celah-celah teknikal yang seringkali membuat hukum tidak bekerja untuk keadilan. Tapi yang sebenarnya lebih mendasar adalah justru hukum didistorsi oleh konsepsi politik ideologi. Gitu ya. Nah, ideologi ini di masa Orde Baru datang dari ideologi negara integralistik yang memandang relasi negara dengan masyarakat, dengan rakyat, itu bersifat familial, bersifat kekeluargaan, bukan libertarian. Artinya, konsep ini lebih cenderung konsisten dengan budaya Indonesia yang diklaim sebagai budaya yang menghindari kritik, menghindari konflik, menghindari perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan yang dimunculkan oleh seorang Hasto atau seorang Tom Lembong itu adalah perbedaan-perbedaan pandangan yang
harus dihindari, harus dieliminir di dalam konsepsi ideologi itu, gitu. Konsepsi negara integralistik itu. Karena tidak mungkin negara, pemerintah melukai rakyatnya. Karena pemerintah dan negara adalah orang tua dari anak-anaknya yang rakyat itu. Jadi pandangan ideologi semacam ini yang sekarang seperti ingin dihidupkan kembali di dalam putusan itu. Nah dulu Orde Baru mengubah konsepsi negara integralistik ini menjadi lebih simpel, yaitu ideologi Pancasila. Dalam amar putusan hakim, demokrasi Pancasila gitu, dan seterusnya. Gitu. Jadi segala sesuatu disebut Pancasila dan hanya bisa diakui kalau ia Pancasila. Hukum Pancasila, HAM yang Pancasila, negara yang Pancasila, dan segala hal yang hanya bisa diakui oleh negara Indonesia kalau ia disematkan kata Pancasila. Meskipun pemaknaan presisi terhadap Pancasila itu kabur batasnya gitu. Orang bisa dituduh anti Pancasila dengan undang-undang subversif gitu. Di proses hukum ditahan berbulan-bulan tanpa dihadapkan pada pengadilan. Dan biasanya ideologi ini mengutamakan persatuan nasional, stabilitas sosial dan negara patrimonial gitu. Nah, di dalam kerangka itulah aparatur hukum bekerja mengabdi pada negara itu. Mengabdi pada ideologi itu, bukan pada keadilan, bukan pada pembelaan pada orang yang tertindas atau orang yang dipersalahkan secara pidana, meskipun ia tidak terlibat di dalam tindakan pidana itu. Nah, sebagai penutup saja bahwa pandangan ideologi semacam ini tidak pernah membayangkan bahwa kekuasaan negara yang dikelola oleh para pejabat itu dapat digunakan untuk melayani kepentingan partikularistik dari penguasanya. Tidak pernah dibayangkan bahwa itu hukum akan digunakan melawan kepentingan rakyat. Tidak pernah dibayangkan bahwa hukum itu akan mengambil bentuk penindasan terhadap oposisi misalnya. Nah, dengan demikian, saya kira kondisi politik Indonesia ke depan ini akan menghadapi masa-masa kegelapan. Masa-masa yang bisa menimbulkan turbulensi gitu ya. Tapi juga bisa menunda turbulensi, tapi tidak lagi bisa menunda kerusakan-kerusakan mendasar dari demokrasi yang diraih dengan keringat, dengan peluh air mata dan darah para mahasiswa dan warga masyarakat Indonesia 27 tahun yang silam gitu. Kurang lebih ini yang ingin saya utarakan di dalam pembuka. Mohon maaf kalau terlalu makro, tetapi mungkin sebagai pembuka bisa lebih tepat. Terima kasih. Kembalikan. Terima kasih, Bang Ferry. Sekian dari kita semua, tadi sudah panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tadi panjang lebar dari Bang Usman sudah sangat mencukupi untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi izinkan saya mengambil dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Pertama, secara prinsip konstitusional, siapapun berhak dilindungi atas hukum yang berkeadilan. Misalnya di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, eksplisit disebut setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan perlakuan terhadap hukum yang adil dan sama di hadapan hukum. Banyak hal yang bisa dilihat di kasus, baik kasus Tom Lembong maupun Hasto ya, bahwa hukum tidak lagi bergerak untuk memastikan hak-hak perlakuan yang adil bagi setiap orang. Hukum yang sama. Kemarin kita sudah dipertontonkan betapa uniknya kasus Tom Lembong ya. Ada seseorang dihukum tetapi tidak diketahui ada kickback untuk dia. Baik betul orang ya mau terlibat dalam kasus korupsi tetapi tidak menerima apapun. Padahal sifat alamiah tindakan koruptif itu adalah selain dia kejahatan bersama-sama, tidak mungkin sendirian, dia juga ingin mendapatkan keuntungan secara berjamaah juga. Nah, di dalam kasus itu diakui tidak ditemukan adanya kickback kepada
Tom Lembong. Pertanyaan besar saya, harusnya kita semua melihat tidak mungkin penegak hukum mengajukan perkaranya ke pengadilan kalau kemudian hal-hal tertentu yang menjadi sifat dasar sebuah tindak pidana itu tidak mampu dia buktikan. Pertanyaan besarnya, apa yang menyebabkan penyelidik, penyidik, penuntut terburu-buru membawa ke ruang pengadilan? Tadi sudah diurai oleh Bang Usman bahwa ada sikap-sikap politik dari dua figur ini yang memperlihatkan sikap-sikap oposannya. Saya menyebutkan proses peradilan itu sebagai political trial, ya, peradilan politik, ya, di mana ciri peradilan politik sederhana, yaitu memastikan proses peradilan itu bisa membunuh oposisi. Nah, ini ciri-ciri sudah terlihat, ya, bahwa siapapun yang oposan, yang memiliki catatan tertentu yang bisa dipaksakan untuk menjadi perkara, itu akan disasar terlebih dahulu. Bukan tidak ada sasaran menuju Usman Hamid, ya, cuman barang ini belum ketemu. Tapi kalau ketemu bolehlah juga, ya, dibawa semua. Jadi kita hanya menunggu saja apa kira-kira yang bisa menjatuhkan lawan-lawan politik yang berkuasa. Nah, biasanya kejatuhan itu selalu dilihat dari batu kerikil kecil, ya. Dicari-cari alasannya pembenar untuk kemudian dibawa ke ruang politik. Nah, ini terlihat, ya, di berbagai kasus, terutama dari dua orang ini. Saya juga tidak bisa membayangkan betapa rusaknya ilmu studi hukum, ya, ketika kemudian alasan untuk menghukum seseorang karena dia menganut faham sistem hukum, sistem ekonomi kapitalis. Saya belum belajar itu, mungkin yang lain sudah pernah belajar, ya, terutama hakimnya, bahwa orang dilarang dan bisa dipidana karena menganut satu paham ekonomi tertentu. Nah, Bang Usman paham ekonominya apa? Kalau beda dengan pemerintah bisa dipidana. Prof, ekonominya apa? Kalau saya Minang, ya, agak berbeda ekonominya, itu bisa dipenjara juga itu. Karena Minang bukan bagian dari 58%, ya. Ya. Jadi bisa potensial tuh konsep ekonomi warung Minangkabau itu karena kapitalismenya agak berbeda, ya. Nah, konsep yang memaksa seseorang dipidana itu yang disebut political trial itu. Orang pada dasarnya tidak memiliki kesalahan pidana lalu dipaksakan sebagai pidana oleh kekuasaan. Saya yang cukup takjub, ya, dengan logika ini. Di dalam terminologi hukum pidana itu ada dua alasan orang bisa dipidana. Kalau dia punya niat jahat, mens rea, kalau dia melakukan tindakan jahat, actus reus, begitu, ya. Kalau tidak ada dua ini, dia tidak bisa kemudian dipidana. Kalau tidak ada niat jahat, dia tidak bisa dipidana. Pertanyaan besarnya adalah dalam dua kasus ini, bisakah kemudian penuntut bahkan hakim memastikan terdapat niat jahat dan tindakan jahat? Satu, dalam kasus impor gula, kalau ini ada niat jahat dan tindakan jahatnya, kenapa yang pernah ngimpor yang merugikan keuangan negara malah tidak kemudian dipidana? Ini harus dijawab oleh pengadilan terlebih dahulu, bahwa Tom Lembong punya masalah di soal ini sehingga dia dibedakan dengan kasus-kasus yang lain dan dia dipidana. Proses peradilan tidak pernah mengungkapkan apa bedanya. Apalagi tidak ada kickback, itu lebih aneh lagi. Bagaimana seseorang bisa diduga niat jahat? Niat jahat ini dalam pidana bukan nawaitu, ya. Nawaitu sengaja aku berniat beribadah, bukan begitu. Di dalam pidana itu niat jahat itu digambarkan dengan kelalaian, kesengajaan, itu. Nah, sama sekali dalam proses peradilan tidak ada penjelasan soal niat jahat. Tiba-tiba ada paham yang muncul yang namanya paham ekonomi kapitalis itu.
Kalau ekonomi kapitalis bisa menjadi hukum pidana, bisa dikenakan tidak pidana, betapa banyak orang di negeri ini di penjara. Mohon maaf, sebagian besar ibu dan bapak bangsa kita penganut sistem ekonomi kapitalis di titik tertentu. Penjarakan itu semua. Saya tidak berani juga sebut nama ibu dan bapak bangsa kita, nanti jadi perdebatan. Tapi saya pastikan sebagian dari ibu dan bapak bangsa kita menganut sistem ini. Jadi tolong juga dipenjarakan kalau berani ya. Nah, di sanalah letak tidak berlakunya pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Bahwa setiap orang berhak terhadap perlakuan hukum yang sama dan adil. Nah, di mana adilnya? Dalam kasus Hasto, menarik. Ya, ini kalau dicari, saya sering sekali berdebat dengan PDIP sebelum mereka bertobat nasuha ya, tidak lagi mendukung Joko Widodo ya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah proses PAW dan segala macamnya yang dilakukan Hasto juga dilakukan oleh partai politik? Faktanya dilakukan tuh. Tidak hanya oleh PDIP, tetapi juga oleh partai yang berkuasa. Pertanyaan besarnya, kenapa hanya lawan politik kekuasaan yang kemudian diajukan perkaranya dalam proses pengadilan? Apakah ada perkara yang model-model Harun Masiku? Teman-teman cari itu, pasti ada, karena proses PAW itu pertanggungjawabannya ada di Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik. Jadi ini tidak berimbang, lawan politik semua kemudian dinaikkan perkaranya, sementara yang kubu mendukung pemerintah adem ayem perkaranya. Ini bagi saya problematika. Peradilan harusnya mampu menuntaskan rasa-rasa keraguan terhadap sebuah perkara, bahkan menunjukkan bahwa putusan ini adil. Tapi peradilan gagal menunjukkan itu. Padahal menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka dalam melaksanakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pertanyaan saya, di mana keadilan di dalam dua kasus ini kalau kemudian ini hanya menyasar kubu anti pemerintah? Bagi saya, kenapa ini perlu diperjuangkan sederhana? Karena oposisi itu wajib dalam demokrasi. Kalau kemudian oposisi menjadi target untuk dibantai, dibunuh melalui cara-cara hukum, maka hukum kita hanya akan jadi alat kekuasaan. Tadi Bang Usman sudah menceritakan, bahkan di rezim Orde Baru ini dipakai untuk menyasar orang-orang yang anti pemerintah dan kemudian berbeda pandangan. Saya agak khawatir ya, kalau kemudian hari ini kubu yang terang benderang menjadi oposisi pemerintahan dimatikan dengan proses hukum, maka mau tidak mau suatu waktu rakyat yang berbeda pandangan dengan pemerintah juga akan disasar dengan hukum yang ada. Ya, sekarang muncullah hukum-hukum baru ya, yang kemudian menyasar, membuka ruang menyasar warga negara. Sekarang ada KUHP, ada KUHAP ya, itu akan menjadi alat ya, indikasi akan menjadi alat untuk menyerang orang-orang kritis dan berbeda pandangan dengan pemerintah. Antara publik dan kubu oposan pemerintah sebenarnya saling membutuhkan. Satu, publik perlu menyuarakan kepentingannya melalui partai kubu oposan, dan kubu oposan penting karena dukungan publik menentukan daya juang mereka di parlemen. Nah, hari ini dua kubu sedang disasar ya. Tadi Bang Usman menyinggung soal tudingan kekuasaan bahwa anti kritik dari publik kepada negara terhadap undang-undang TNI adalah dibiayai asing. Padahal negara sedang berselingkuh dengan asing ya, 19-0 ya perselingkuhannya ya. 19 kita ke sana dan 0 untuk tembaga kita di Indonesia. Bagi saya aneh saja publik diselingkuhi. Publik dituding sebagai anti asing, tetapi negara sendiri bekerja demi kepentingan asing. Nah, bukan tidak mungkin nih undang-undang yang akan kita dikerjakan oleh negara ini akan digunakan untuk mematikan publik luas. Nah, catatan saya
teman-teman terhadap proses hukum yang berlangsung dengan Tom Lembong dan Hasto Kristianto adalah proses hukum yang mematikan lawan-lawan politik. Kedua, proses ini tidak menunjukkan keseriusan dalam penanganan, tetapi hanya sekedar untuk memastikan orang terpidana, tanpa ada ruang untuk membuktikan apa yang telah mereka lakukan. Ketiga, sandaran kita, kasus ini juga melibatkan orang lain dalam bentuk lain, tetapi yang dikejar hanya kubu oposan. Saya ingat betul ya bahwa kalau kasus ini betul-betul ditangani dengan serius, maka pembuktian terhadap perkara-perkara yang sama mestinya juga terjadi, tapi ini tidak dilakukan. Ini lebih mirip dendam ya. Begitu Tom Lembong dan Hasto tidak lagi di lingkaran kekuasaan dan kekuatan mereka secara politik melemah, maka mereka kemudian ditangkap, diambil untuk kepentingan proses hukum. Padahal kasusnya sudah 4 tahun ya, 5 tahun yang lalu. Kenapa tidak ditangani kalau betul-betul secara hukum ini berlangsung? Tapi karena mereka secara politik sudah lemah dan merupakan kubu yang berbeda dengan kekuasaan, maka kemudian kasus mereka ditangani dan diupayakan untuk dihukum. Skornya 7-7, nanti kenanya saya tidak tahu. Yang jelas angka 7 itu adalah nomor punggung Cristiano Ronaldo. Dan yang lain-lain gitu ya. Yang lain-lainnya cari sendiri. Apakah presiden nomor 8, nomor 7, nomor 9, kita semua sama tahu ada korelasinya, tapi mudah-mudahan ini bisa dibuktikan bahwa ada unsur kepentingan politik di dalamnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Teman-teman, saya menambahkan sedikit ya. Secara filosofis, di dunia ini ada 2 kerajaan. Kerajaan keadilan, pintu gerbangnya dijaga oleh para hakim. Jadi para hakim itu rohnya adalah independensi ya. Tanpa ada independensi, hakim tidak bisa bekerja. Itu kerajaan yang satu lagi adalah kerajaan kebenaran yang pintu gerbangnya dijaga oleh para ilmuwan. Rohnya para ilmuwan itu adalah otonomi, kebebasan akademik ya. Nah, kembali ke soal hakim, itu sebabnya Aharon Barak, seorang hakim yang terkenal, profesor di Amerika juga dalam bidang hukum, mengatakan putusan hakim itu adalah secondary legislature. Apapun sistem hukumnya di negara-negara itu, saat ini sudah tidak bisa hakim itu hanya berposisi sebagai corong undang-undang. Karena itu udah ketinggalan zaman. Karena undang-undang itu tidak pernah bisa mengejar perubahan-perubahan, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang begitu cepat. Terutama hari ini ketika ada temuan sains dan teknologi digital ya. Nah, independensi hakim itu sangat dijaga oleh para hakim di seluruh dunia. Apapun dia akan pertahankan. Artinya dia sungguh-sungguh harus murni menjaga marwahnya, menjaga fungsi dan tugas-tugasnya di dunia ini mewakili Tuhan yang akan tercermin melalui putusan-putusannya gitu ya. Oleh karena itu di Uni Eropa ada asosiasi hakim yang sangat melindungi para hakim di negara-negara Uni Eropa agar kalau mereka terancam karena mempertahankan independensinya, maka akan dilindungi gitu ya. Nah, kedua, hakim itu melalui putusannya yang independen, artinya dia menjaga peradilan yang independen, itu adalah bagian penting dari negara hukum. Apabila putusan hakim itu dipolitisasi, maka itu adalah tanda-tanda runtuhnya negara hukum. Ya, sekarang ini Indonesia masih negara hukum atau tidak? Kalau kita melihat bagaimana revisi banyak peraturan perundangan yang penting, lalu juga bagaimana putusan hakim itu bisa dipolitisasi gitu ya. Nah, yang ketiga, kita melihat bahwa hukum Indonesia
itu katanya warisan dari hukum Belanda. Artinya akar hukum Indonesia itu sama dengan hukum Belanda. Tetapi di Belanda yang disebut sumber hukum itu bukan hanya kodifikasi undang-undang, tetapi juga putusan-putusan hakim. Dan Mahkamah Agung Belanda dalam program yang sangat panjang memastikan bahwa putusan hakim itu harus berkualitas, harus betul-betul independen, supaya di negeri itu bisa ada kepastian hukum gitu ya. Nah, itu yang dijaga di negeri Belanda, putusan hakimnya menjadi sangat berkualitas dan menjaga kepastian hukum. Tetapi di Indonesia seperti apa? Ya, di sini penelitian saya bersama dengan Komisi Yudisial di 16 wilayah di luar Jawa itu menunjukkan bahwa hakim berkeyakinan bahwa hukum yang diwarisi adalah hukum Belanda, tetapi sumber hukum itu hanyalah kodifikasi undang-undang gitu. Jadi mereka betul-betul masih menjadikan dirinya sebagai corong undang-undang gitu ya. Berbeda dengan katanya demi hukum Belanda, padahal tidak begitu di Belanda gitu ya. Nah, yang berikutnya, di dalam menjalankan tugasnya memberikan keadilan, hakim itu seharusnya memiliki moral obligation untuk membaca hukum tidak sebatas teksnya saja. Bagaimana teksnya itu berbunyi, tapi juga harus membaca konteks. Nah, di dalam kasus Tom Lembong dan Hasto, harusnya hakim itu menyadari bahwa perkara yang sedang ditanganinya itu tidak semata-mata kasus hukum. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Usman dan Bang Ferry ya. Di situ ada tekanan-tekanan politik. Nah, bagaimana mereka bisa menghadapi publik, menghadapi kita semua yang merasa luka karena rasa keadilannya terusik gitu. Bagaimana hakim bisa berhadapan dengan kita kalau situasinya semacam itu? Bagaimana fakta-fakta persidangan diabaikan, bagaimana kesaksian para ahli di persidangan diabaikan, dan sampailah pada tuntutan yang menurut saya sangat konyol, 7 tahun dan 7 tahun, dan kemudian kemarin pidananya sudah putus bagi Tom Lembong pas setengah tahun, dan tanggal 25 beberapa hari lagi akan ada putusan untuk Hasto. Jadi menurut saya Tom Lembong dan Hasto adalah korban hukum yang sebenarnya tidak boleh terjadi lagi setelah kita berdarah-darah melalui reformasi 27 tahun yang lalu. Jadi artinya kita hari ini kembali ke titik nol dari reformasi yang kita perjuangkan bersama 27 tahun yang lalu itu. Terima kasih. Jadi sekarang saya persilakan aja nih, saya merangkap moderator atau gimana? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih atas pandangannya dari para narasumber. Saya Gita Irawan dari tribunnews.com. Memang perdebatan atau diskusi terkait kasus ini cukup menarik, ramai di publik. Namun ada satu hal yang mungkin publik juga perlu memahami. Tadi kan Bang Usman menyoroti atau mengutip terkait dengan Pak Jokowi menggunakan hukum sebagai senjata, weaponization gitu ya. Terus Bang Uda Ferry juga bilang bahwa pengadilan kemarin itu pengadilan politik gitu. Nah, bagaimana kita memahami saat Pak Jokowi ini kan sudah tidak berkuasa, ada Pak Prabowo di sini, tapi putusan itu tetap jatuh, proses hukum itu terus berjalan gitu. Apakah pengaruh dari rezim yang sebelumnya itu masih ada sampai saat ini gitu? Apakah itu juga menunjukkan hal tersebut gitu? Apakah mungkin ada teori atau sesuatu penjelasan terkait itu gitu, sehingga publik juga bisa memahami, oh ternyata seperti ini kondisinya. Mungkin itu dulu Bang, terima kasih. Ada pertanyaan lain?
Terima kasih, selamat siang. Saya Ismi dari media Jepang Nikkei. Saya mau bertanya mengingat untuk kasus tadi sebenarnya sudah banyak disebutkan ya. Jadi ini tema besarnya semacam tepatnya untuk kasus Pak Tom dan Pak Hasto. Ini kalau secara jangka panjangnya, sebenarnya saya sudah banyak juga berinteraksi dengan akademisi dari luar Indonesia yang menilai mungkin sudah tidak lagi relevan menilai Indonesia sebagai negara demokratis. Nah ini konsekuensinya secara jangka panjang, mungkin hingga akhir nanti pemerintahan Prabowo akan seperti apa ya? Mungkin tadi banyak dikaitkannya ini sebagai perpanjangan dari yang sebelumnya berkuasa. Tapi kan ini kedepannya Pak Prabowo mungkin akan harus menghadapi stigma-stigma dari komunitas global gitu. Mengingat beliau juga sangat aktif di berbagai kegiatan diplomasi internasional. Terima kasih. Oke, saya tadi udah kedinginan. Setelah AC dimatikan mungkin lebih baik ini. Oke, untuk yang pertama, Bung Gita, ini putusan di era Prabowo. Jadi dalam pandangan umum dari para ilmuwan politik, kalau menilai suatu negara, maka kebijakan eksekutifnya, kebijakan legislatifnya, kebijakan eksekutifnya akan dipandang sebagai tanggung jawab dari pemerintahan yang berkuasa. Dengan demikian, vonis hari ini adalah vonis yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah yang berkuasa pada hari ini. Nah, yang tadi kita bicarakan sebenarnya lebih ke penuntutan. Karena penuntutannya dimulai pada masa pemerintahan Jokowi, karena memang kental dengan tanggung jawab pemerintahan Jokowi. Nah, pertanyaan, jadi jawaban pertama saya adalah vonis ini memang menjadi tanggung jawab politik dari pemerintahan Prabowo. Kalau ada indeks-indeks global tentang demokrasi yang menjelaskan kemunduran demokrasi di era Prabowo, salah satunya misalnya dengan pelemahan suara-suara kritik dan oposisi, maka kasus ini pasti akan dijadikan contoh. Gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan pemerintahan Jokowi? Apakah masih ada misalnya pengaruhnya? Masih. Kemarin dalam pidatonya bahkan Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia masih berkomitmen untuk bersama dengan pemerintahan Jokowi. Dengan kata lain, ada kontinuitas, ada keberlanjutan dari pemerintahan yang sebelumnya ke pemerintahan yang sekarang ini. Khususnya dalam menyikapi kritik-kritik di publik yang memang berbasis pada kepentingan melindungi kebijakan-kebijakan yang sama. Jokowi melakukan hilirisasi nikel, Prabowo melanjutkan hilirisasi nikel. Jokowi membuat ibu kota Nusantara, Prabowo melanjutkannya, meskipun dengan tertatih-tatih. Gitu ya. Nah, dengan demikian, proses penuntutan ini dimulai pada pemerintahan Jokowi dan proses jatuhnya putusan di bawah pemerintahan Prabowo menunjukkan ada keberlanjutan dalam pembungkaman oposisi. Gitu. Nah, seharusnya kalau tidak ada keberlanjutan itu, tidak ada kontinuitas itu, vonis ini tidak terjadi. Gitu. Setidaknya hukumannya sangat ringan misalnya. Gitu. Padahal kalau kita lihat dakwaan dan pembuktian dakwaan tidak ada pemidana, tidak ada aspek pidana, aspek kejahatan atau aspek keuntungan finansial yang diperoleh dari terdakwa gitu. Tapi saya tidak ingin masuk ke teknik hukum karena itu urusan pengacara gitu. Meskipun kalau saya jadi pengacaranya, saya akan meletakkan pembelaan hukum pidana dan hukum acara pidana itu dalam potret yang lebih besar. Sehingga ada penjelasan bahwa suara-suara
terdakwa semasa sebelum dijadikan tersangka sangat kritis terhadap pemerintah. Itu yang hilang di dalam proses pembelaannya. Tidak terlihat jelas. Hakim itu kan melihatnya pada fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan. Kalau tidak ada keterangan dari katakanlah Komnas HAM yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang bersuara kritis dalam kebijakan publik, menolak IKN, menolak misalnya nikel, mengkritik bantuan sosial untuk tujuan-tujuan partisan, maka keterangan semacam itu akan dijadikan rujukan oleh hakim untuk menimbang-nimbang alasan yang meringankan. Apakah itu ada? Saya ragu itu ada. Nah, demikian pula dalam kasus Hasto, apakah pembelaan pengacaranya itu sangat teknis hukum atau bisa meletakkan masalah hukum ini dalam landscape kemunduran politik demokrasi gitu. Nah, di sini kan hukum nggak ada di ruang yang vakum, dia ada dalam ruang yang dinamis gitu. Jadi itu ya yang pertama untuk Gita. Yang kedua untuk Mbak Ismi, memang akhirnya banyak orang tidak lagi akan membicarakan Indonesia sebagai negara demokrasi karena semakin kesini semakin tercapai kesepahaman dan kesepakatan bahwa Indonesia tidak lagi seperti semula yang dihormati karena demokrasinya. Justru demokrasi di Indonesia sekarang ini sebenarnya sudah pupus gitu ya. Mas, memang belum masuk ke era otoritarianisme penuh, autokrasi tertutup gitu ya. Tetapi bahayanya kurang lebih sama. Di era pemerintahan Soeharto, di era Orde Baru, itu bukan tidak ada kebebasan sama sekali. Ada. Di era fasisme Hitler, fasisme Mussolini di Jerman dan di Italia, itu ada sedikit kebebasan. Nah, dalam pandangan para ilmuwan politik, kebebasan itu disebut sebagai the feint of liberty, the feinted liberty. Kebebasan yang lemah. Kalau sekedar kritik di media sosial, menyatakan pandangan masih dibolehkan. Di ruang akademik, kampus masih boleh. Tapi ketika membawa aktivis mahasiswa ke jalan, membawa warga masyarakat ke jalan, nah tidak akan lama lagi rezim fasis atau rezim autokrasi itu akan memukul secara represif itu. Jadi ketika Anda hanya expressing opinion, menyampaikan pendapat, nggak terlalu jadi masalah. Silahkan. Itu juga penting untuk pencitraan di dunia bahwa kami masih menghormati suara-suara yang berbeda. Kalau Anda mengekspos abuse, membongkar penyalahgunaan kekuasaan, mungkin masih ditoleransi, hanya sesekali diganggu di medsos dengan buzzer atau mulai didatangin aparat misalnya ditanya atau apa gitu ya. Tapi ketika Anda sudah memobilisasi massa untuk menantang kekuasaan, itu yang sebenarnya akan dihabisi gitu. Nah, ini yang kita lihat dalam aksi May Day, dalam aksi Indonesia Gelap, dalam Indonesia Reformasi di Korupsi dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana akhir dari pemerintahan Prabowo? Ya, tadi saya katakan akan memasuki masa-masa kegelapan demokrasi yang lebih suram gitu ya. Nah, bagaimana dia menghadapi stigma komunitas global? Nah, sayangnya komunitas global pun sekarang lebih sedikit negara demokrasinya dibandingkan negara autokrasinya gitu, yang tadi saya katakan. Bahkan menurut VIDEM Institute, terjadi pembalikan jumlah negara otoriter dan negara demokrasi. Yang sebelumnya negara demokrasi lebih banyak daripada negara otoriter, sekarang negara otoriter lebih banyak daripada negara demokrasi. Jumlah penduduk dunia yang tinggal di negara otoriter lebih banyak 72% daripada jumlah penduduk dunia yang tinggal di negara-negara demokrasi. Bahkan negara demokrasi liberal hanya 12% itu. Dengan kata lain, kritik-kritik yang akan muncul dari dunia terhadap Indonesia berdasarkan parameter demokrasi itu juga akan berkurang gitu. Makanya yang kita lihat adalah kebijakan-kebijakan yang cenderung sama-sama ugal-ugalannya gitu ya. Antara Donald Trump misalnya dengan Prabowo. Nah, ini habis ini saya dipidanakan pasti ya kan. Nggak apa-apa lah, saya udah punya saksi ahlinya dan pengacaranya juga dari sini. Jadi, tapi ini baru pendapat. Ya, kalau saya mau mobilisasi orang mungkin ada bahaya di depan itu. Tapi saya kira negara-negara yang semula diharapkan menjadi negara demokrasi dan menjadi pemain strategis di tingkat global seperti Brazil, India, Amerika, sekarang hancur demokrasinya.
di bawah Donald Trump Amerika, di bawah Narendra Modi di India. Brazil masih mungkin, sebelumnya di bawah Jair Bolsonaro hancur. Sekarang udah diambil kembali oleh mantan aktivis buruh Lula yang sebelumnya juga sempat menjadi pemimpin Brasil gitu. Nah, tapi Lula juga sekarang dalam kondisi terancam karena Donald Trump mengancam seluruh negara-negara BRICS untuk tarif yang lebih tinggi gitu. Indonesia baru masuk BRICS. Tiba-tiba sudah kena ancaman tarif dari Donald Trump. Jadi dunia sekarang ini tidak akan lagi seperti 90-an ketika hak asasi manusia, demokrasi itu menjadi tumpuan utama. Dalam pandangan dosen saya di Universitas Columbia, zaman itu disebut sebagai the age of rights, zaman hak. Zaman di mana banyak negara demokrasi menjadi kampiun dari penegakan hak asasi manusia. Zaman di mana pengadilan pidana internasional digelar untuk para penjahat kemanusiaan, untuk Slobodan Milosevic dan penjahat-penjahat lainnya dari Yugoslavia sampai dengan Rwanda. Tapi di zaman sekarang ini justru sebaliknya. Meskipun kemarin Rodrigo Duterte, presiden Filipina ditangkap, 5 hakim ICC disanksi oleh Donald Trump. Pelapor khusus PBB Francesca Albanese untuk situasi Palestina juga disanksi oleh PBB, oleh Amerika gitu. Jadi kita akan memasuki situasi turbulensi dunia yang sangat serius gitu, yang tidak akan menolong kita untuk memperbaiki demokrasi. Yang akan menolong kita untuk memperbaiki demokrasi hanya kita sendiri. Apakah akan ada gerakan rakyat, apakah akan ada gerakan sipil, gerakan mahasiswa, gerakan intelektual, menjaga sisa ruang demokrasi ini untuk diperlebar kembali, sehingga kembali menjadi negara demokrasi, atau tidak, itu sepenuh-penuhnya tergantung kita. Makasih, saya menambah sedikit yang disampaikan Bang Usman tadi, bagaimana di negara-negara itu terjadi penurunan demokrasi, itu berdampak juga pada dunia akademik. Jadi kebebasan akademik di negara-negara yang demokrasinya sedang mengalami penurunan itu juga terancam. Sehingga pada 30 Mei yang lalu, rektor-rektor di negeri Belanda itu menyampaikan pernyataan sikap bersama, mereka ingin kebebasan akademik dipulihkan, karena tanpa ada kebebasan akademik maka tidak akan lahir temuan-temuan sains, teknologi, artificial intelligence. Sekarang kita hidup dalam era itu tidak akan dapat dihasilkan ya kalau terjadi pembungkaman. Bahkan Harvard saja sedang mengalami kebijakan-kebijakan intervensi yang luar biasa dari Trump ya. Meskipun dipulihkan oleh pengadilan, tetapi dampaknya terasa sekali. Dan di mana-mana, bahkan di Indonesia juga, ada para akademisi yang sedang menyampaikan opini akademiknya, itu dilaporkan ke polisi, seperti beberapa profesor di IPB ya. Kiranya itu yang terjadi hari ini. Pertanyaan penting, tapi jawabannya mudah. Bagaimana menjelaskan korelasi pemerintahan sekarang dengan pemerintahan sebelumnya jika bicara jegal menjegal lawan politik? Saya pikir makan malam mie Jawa kemarin malam antara Prabowo dan Jokowi sudah bisa menjelaskan pertanyaan itu. Bahkan bisa dijawab dengan kondisi yang kita dengar berapa bulan yang lalu, menggelegar dan monumental pernyataan hidup Jokowi oleh presiden yang berkuasa saat ini. Itu sudah menjelaskan bahwa apa yang mereka sebut keberlanjutan juga bermakna keberlanjutan untuk menjegal lawan-lawan politik. Itu sudah membuktikan banyak hal yang tidak boleh kita ragukan lagi, bahwa ada kerjasama tertentu di antara presiden yang saat ini dan sebelumnya kalau bicara soal kepentingan politik. Bagaimana bisa menjelaskan bahwa peradilan politik kemarin dan yang akan datang terhadap lawan-lawan politik dua presiden ini adalah bagian yang memperburuk keadaan demokrasi? Jawabannya sederhana. De Franco sudah menjelaskan bahwa gambaran trial politik itu mudah saja. Kalau kemudian seseorang dihentikan karena pernyataan politiknya yang berbeda,
maka itu pasti trialnya politik. Coba runut pernyataan dua orang yang kita diskusikan hari ini, belakangan sebelum proses ini terjadi. Semua pernyataan berbeda pandangan dengan yang berkuasa. Dan ketika itulah kemudian kasusnya muncul dan terjadi. Jadi tidak ada juga argumentasi yang valid dalam proses peradilan yang memperlihatkan betapa buruknya proses yang dilakukan dua orang ini sehingga dianggap korup gitu ya. Tidak lihat di kasus Tom Lembong, tidak saya lihat di kasus Hasto gitu ya. Cuman orang-orang ini adalah secara politik adalah lawan dari yang berkuasa. Kalau kemarin persidangannya memperlihatkan ada upaya Tom Lembong atau Hasto melakukan tindak pidana korupsi, terbuka, prosesnya terlihat, alat buktinya nyata, mungkin kita juga tidak akan duduk di ruangan ini untuk bicara bagaimana ini adalah agenda peradilan politik. Pasti semua juga akan bubar mengatakan bahwa ini memang terjadi. Nah, sejauh ini saya tidak melihat ya, apakah ada proses suap menyuap, upaya mempengaruhi peradilan, upaya mempengaruhi hukum yang dilakukan dua kubu anti pemerintahan ini atau dua orang anti pemerintahan ini. Saya tidak melihat itu. Bagaimana kita tidak ragu proses peradilan ini jika penyelidik, penyidik dan penuntut bahkan peradilan, bahkan hakim tidak betul-betul seksama di dalam menghilangkan hak orang. Ini kan hak kemerdekaan orang mau dihilangkan. Orang-orang politik lagi. Kenapa tidak detail dan tidak baik dalam penuntutan dan penghukumannya? Itu sudah tanda tanya besar gitu ya. Dan bagi saya sulit kalau kita mengatakan proses peradilan ini betul-betul sungguh-sungguh. Kalau saya penuntut hukumnya, jaksanya perlu diintervensi dulu. Kau sudah berapa banyak baca buku kalau alat buktinya cuma segini gitu. Hakim juga akan dipertanyakan oleh Bawas mungkin ya. Kok konsep penghukuman orang jadi begini? Kok ada logika hukumnya begini? Bahkan tadi kan dijelaskan bahwa ini nggak mungkin hanya botch de la loi, ini harus botch de la justice. Nggak bisa hakim itu hanya menegakkan pasal-pasal saja, tetapi juga harus menegakkan keadilan. Loh, pasal-pasal saja tidak ditegakkan, Prof. Apalagi keadilan gitu ya. Pasal mana, unsur mana yang kemudian mestinya dijelaskan oleh penuntut hukum dan hakim telah terpenuhi dalam perkara kemarin misalnya dalam kasus Tom Lembong. Jadi saya pikir nomor punggung 7 itu memang asik sekali. Sekian, terima kasih. Teman-teman, kita punya waktu 10 menit lagi. Masih ada pertanyaan? Oke. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua.